Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jamaah kajian pada subuh Masjid Raya Bani Umar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang insyaallah diberkahi ini, di tempat yang insyaallah juga diberkahi ini, kita sama-sama menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjut dengan taklim. Mudah-mudahan kegiatan kita berkumpul dalam majelis ini dinilai sebagai ibadah yang memberatkan timbangan amal soleh kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tema yang akan kita angkat di pagi hari ini terkait dengan beberapa kekeliruan terkait dengan pembagian waris, khususnya yang sering terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Jemaah sekalian, sebelum masuk ke sana, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa kewajiban bagi waris ini salah satu bagian dari syariat Islam yang tentu hukumnya wajib. Karena masih banyak sebagian umat Islam yang menganggap pembagian waris itu yang penting sama-sama ridho. Yang penting mau pakai hukum adat silahkan, mau pakai hukum barat silahkan, mau pakai musyawarah mufakat juga silahkan. Yang penting sama-sama ridho. Tidak perlu dari awal kita misalnya pakai syariat Islam. Yang penting kan sama-sama ridho, mau bagi rata silahkan, itu ya, sesuai hukum adat silahkan. Nah, ini pandangan yang masih ada di sebagian umat Islam. Padahal namanya bagi waris itu sesudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa itu kalau kita baca ayat 11 dan 12, setelah Allah menyebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, berapa saja bagian masing-masing, di akhir ayatnya Allah tutup. Di ayat ke-11 itu Allah mengatakan faridhatan minallah. Arti faridah itu apa? Faridah itu fardu, ketetapan yang mengikat. Jadi seperti sholat 5 waktu, sebagaimana puasa Ramadan, sebagaimana juga zakat dan haji bagi yang mampu, maka itulah hukum membagi waris. Jangan kita beda-bedakan. Dan bahkan di ayat yang kedua Allah juga mengatakan di akhir ayatnya wasiyatan minallah, bahwa pembagian waris yang anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan, suami dapat setengah atau seperempat, istri dapat seperempat atau seperdelapan, dan seterusnya. Dalam 2 ayat itu Allah juga tutup dengan kalimat wasiyatan minallah, bahwa aturan yang tadi Allah sebutkan terkait dengan siapa yang berhak dan berapa bagian masing-masing itu adalah wasiat dari Allah. Apa itu wasiat? Wasiat itu kan pesan yang wajib dilaksanakan. Wasiat dari manusia saja wajib kita laksanakan, apalagi wasiat dari Allah. Jadi seolah-olah pembagian waris setelah orang itu meninggal, hartanya kan bukan jadi milik dia lagi. Harta itu sudah menjadi milik siapa? Menjadi milik ahli waris, dan yang membagi, siapa yang berhak membagi? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan wasiyatan minallah. Namanya bagi waris adalah wasiat dari Allah. Jadi makanya almarhum sudah tidak berhak lagi berwasiat buat ahli warisnya gitu ya. Makanya Nabi mengatakan la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan wasiat. Maka almarhum sudah tidak lagi berwasiat, Pak. Kita wasiat buat anak sendiri, Pak, itu enggak sah. Kenapa? Karena kalau anak itu kan ahli waris kita. Sedangkan ahli waris sudah punya wasiat dari Allah, yaitu hukum waris. Makanya almarhum sudah tidak boleh berwasiat buat ahli warisnya. Almarhum hanya boleh ngasih wasiat buat siapa? Buat yang tidak mendapatkan wasiat dari Allah. Misalnya, Pak, contoh ya, ada keluarga yang dia bukan ahli waris. Contoh misalnya cucu dari anak perempuan. Itu kan tidak dapat wasiat dari Allah ya. Maka almarhum boleh ngasih wasiat buat cucu ini karena dia tidak dapat jatah dari Allah. Boleh. Tapi kalau buat ahli waris yang dia
mendapatkan jatah wasiat dari Allah, yaitu bagian warisan, maka dia tidak berhak, kata Nabi Muhammad SAW, untuk mendapatkan wasiat dari almarhum karena kalah dengan wasiat dari Allah. Jadi yang berhak membagi harta itu bukan ahli waris tertua, bukan, atau misalnya almarhum, bukan. Yang berhak bagi-bagi harta almarhum itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tegas mengatakan wasiatan minallah, ini wasiat dari Allah. Maka kita kadangkala udah yang penting ridho sama ridho, Pak, ya, bagi rata aja udah. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena berarti kita ini melangkahi wasiat Allah. Padahal kata Allah, anak laki-laki 2 kali, anak perempuan sekali, gitu ya. 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Istri sekian, saudara sekian, dan seterusnya. Kita langkahi itu ayat, kemudian kita langsung bagi rata aja. Artinya apa, Pak? Artinya kita melangkahi wasiat Allah. Tapi kan Ustaz, ini ridho sama ridho, ya kan? Anak yang laki-laki ridho, yang perempuan apalagi kan bagi rata, ya. Yang laki-laki kasihan, ini adanya perempuan, dia sudah belum nikah gitu ya, nggak punya apa-apa, belum kerja. Saya ridho Ustaz, bagi rata aja walaupun saya bagiannya 2 kali. Nah, sebetulnya boleh-boleh aja, tapi asalkan dari awal jalankan dulu wasiat dari Allah. Bagi dulu, Pak. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Sudah selesai, berarti kita sudah menjalankan wasiat dari Allah. Setelah itu, kalau laki-laki, anak laki-laki ini dia misalnya mau membagi atau memberikan, menghibahkan jatahnya kepada adiknya perempuan, boleh atau enggak, Pak? Sangat boleh. Bahkan dikasih pahala, itu namanya hibah. Tapi dari awal jalankan dulu wasiat dari Allah. Anak laki-laki 2, anak perempuan 1, jalankan dulu. Sudah selesai bagi waris. Nah setelah itu anak laki-laki ini mau menghibahkan harta, atau siapapun yang mau menghibahkan bagian dia kepada ahli waris yang lain, ya boleh-boleh saja, Pak. Itu sudah bukan warisan lagi, itu sudah babnya sudah bab hibah. Nah itu yang sering jadi masalah bagi sebagian kita yang masih menganggap bahwa bagi waris itu adalah semata hanya sekedar pilihan. Mau bagi waris sesuai hukum Islam silakan, hukum adat silakan, atau misalnya musyawarah mufakat silakan. Padahal hukum waris ini sifatnya mengikat. Bahkan kalau kita lihat di ujung ayatnya, kan di ayat 11, 12 Allah bahas tentang siapa saja yang berhak, Pak. Di ayat ke-14, alhamdulillah hujan, Pak, ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Di ayat ke-14 Allah bahkan kasih ancaman. Dan ancamannya gak main-main. Allah mengatakan dalam ayat ke-14 itu, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menentang hududnya, menentang aturan. Yang dimaksud dengan aturan di sini adalah aturan waris. Karena di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang waris. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka, bukan hanya masuk neraka, tapi khalidan fiha, kekal abadi di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Biasanya yang dapat ancaman kekal di neraka itu adalah orang kafir, biasanya. Tapi di ayat ini Allah tidak hanya mengancam orang kafir, bahkan orang yang muslim pun, tapi dia dengan terangan gitu ya, menentang aturan Allah, yaitu hukum waris. Ngapain pakai ayat waris, itu kan ayat turun di zaman onta gitu. Sekarang sudah zaman Toyota katanya gitu ya. Sekarang sudah beda lagi zamannya, ngapain masih pakai ayat waris yang turun di zaman dulu. Udah sekarang kan wanita sudah jadi wanita karir ya, kenapa masih dikasih setengah gitu kan? Sekarang udah beda, udah nggak usah pakai ayat itu. Itu namanya berarti kita menentang aturan Allah. Kita terang-terangan menentang aturan Allah. Itulah yang diancam dengan ayat tadi. Siapa yang menentang aturan Allah, yaitu hukum waris, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka dan kekal abadi di dalam, karena dia seolah-olah sudah keluar dari Islam. Karena orang yang menentang syariat Islam yang sudah pasti hukumnya, seperti kewajiban sholat 5 waktu, Pak. Orang kalau mengingkari kewajiban sholat sudah keluar dari Islam. Orang mengingkari kewajiban puasa keluar, Pak. Termasuk juga orang mengingkari kewajiban bagi waris, karena dia termasuk bagian dari syariat. Nah mungkin ada juga sebagian dari kita yang memang nggak bagi waris sesuai hukum Islam, tapi landasannya bukan karena menentang. Ada juga yang memang karena ketidaktahuan ya. Nah itu insya Allah beda lagi, Pak. Itu insya Allah tidak termasuk yang diancam ayat ini.
Tapi orang yang secara sengaja menentang, nah itu yang bahaya, Pak. Itu yang bahaya, karena Allah ancam dengan ancaman yang serius, ya. Karena dia sudah dianggap keluar dari Islam, ya. Lalu kalau kita lihat lagi dalam ayat itu, hukum waris ini agak spesial. Spesialnya di mana? Kalau kita bandingkan dengan kewajiban syariat yang lain, contoh sholat, ya, puasa, haji, di Quran ada nggak, Pak, detail tata cara pelaksanaan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam? Bisa nggak, Pak, kita belajar sholat hanya dari Quran? Nggak bisa. Bisa nggak kita belajar cara puasa hanya dari Quran? Nggak bisa. Harus pakai bantuan hadis baru bisa. Karena di Quran hanya ada perintahnya aja, Pak. Hanya ada perintahnya aja. Banyak ayat dalam Quran yang memerintahkan sholat, banyak. Memerintahkan zakat, banyak. Tapi bagaimana cara melakukannya? Adanya di hadis. Tapi waris, Pak, ini spesial. Kenapa? Karena cara pembagiannya, siapa saja yang dapat, kemudian berapa bagian masing-masing, itu Allah langsung yang menjelaskan di dalam Al-Quran. Itu 3 ayat. An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176, ayat terakhir. Di dalam 3 ayat ini, ayatnya panjang-panjang, Pak, 3 ayat ini ayat panjang-panjang. Dalam 3 ayat ini Allah jelaskan secara detail, Pak, lengkap. Beda dengan sholat tadi, ya. Sholat hanya ada perintahnya aja, puasa juga begitu, haji juga begitu. Nah, ini berarti spesial, Pak. Berarti Allah sangat perhatian sama kewajiban bagi waris ini, supaya orang itu tidak lagi merasa ada yang paling berhak, ya, atau misalnya diserahkan kepada pembagiannya kebijakan ahli waris yang paling tua. Enggak, sudah Allah yang mengambil alih. Pokoknya yang berhak bagi hanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Hikmahnya adalah mencegah perpecahan di antara keluarga. Makanya Allah jelaskan langsung. Allah langsung yang mengatur, tidak lagi di dalam hadis. Karena kalau hadis, Pak, itu kan macam-macam. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, bahkan ada hadis yang maudhu. Tapi kalau ayat Quran, Pak, ada nggak ayat Quran yang dhaif? Nggak ada. Semua ayat Quran itu adalah mutawatir. Sahihnya sahih di tingkat paling tinggi. Tidak ada ayat Quran yang dhaif, itu nggak ada, Pak. Kalau hadis masih ada, ya, ulama beda pendapat ini hadisnya sahih atau dhaif gitu, ya. Tapi kalau Quran jelas, semua ayat Quran adalah sahih, dan sahihnya paling tinggi, yaitu mutawatir. Nah, makanya ini tanda bahwa Allah sangat perhatian sama yang namanya bagi waris, untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara keluarga. Nah, yang digaris bawahi adalah mencegahnya, Pak. Karena kalau sudah terjadi perpecahan di antara keluarga, Pak, itu repot. Urusannya jadi repot. Kalau sudah terlanjur ribut, baru kemudian orang sadar, Ustadz, kita pengen bagi waris sesuai Islam. Kenapa? Karena ini keluarga pada ribut. Nah, ini repot, Pak, kalau sudah kejadian ribut. Karena kalau sudah ribut, orang baru sadar ingin belajar waris, itu agak sulit. Kenapa? Karena nanti masing-masing sudah punya akidahnya sendiri-sendiri, ya. Masing-masing sudah punya kepentingan, bahwa saya harus dapat sekian, dia harus dapat sekian. Mau dia ngundang ustadz pun, ya pasti ngundang ustadznya yang mendukung pendapat dia, kan akhirnya gitu, ya. Makanya ini agak repot. Maka hukum waris itu sebetulnya adalah ilmu yang harus dipelajari sebelum ada yang meninggal. Karena ilmu waris itu adalah untuk mencegah. Kalau buat mengobati agak sulit. Makanya al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mumpung keluarga kita belum ada yang meninggal, mumpung belum terlanjur kaya, ya, aset belum banyak, kita belajar waris supaya nanti ketika ada yang meninggal di antara keluarga kita, semua sudah satu visi, satu pemahaman, dan insya Allah tidak akan ada keributan, gitu, ya, karena semua sudah paham. Tapi kalau di antara keluarga ada yang paham,
ada yang nggak paham. Nanti pas bagi waris, apa yang terjadi? Ribut. Itu sering kita saksikan ya di banyak keluarga, karena sebagian keluarga yang tidak paham masalah warisan, akhirnya yang terjadi adalah ya itu Pak ya, perpecahan. Adik kakak gak mau lagi ketemu pas lebaran ya. Paman dan ponakan saling caci maki dan seterusnya, itu kan malah menjadi repot. Makanya Allah sengaja masalah waris ini hanya Allah yang atur, tidak diserahkan kepada almarhum, tidak diserahkan kepada kebijakan ahli waris, tapi Allah yang ngatur secara langsung. Makanya dalam hadis kita temukan misalnya Nabi itu memerintahkan khusus belajar waris, Pak. Nabi mengatakan ta'allamul faraid, belajarlah ilmu waris. Kalau kita bicara sholat, ada nggak perintah belajar sholat? Nggak ada. Nabi hanya mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi hanya praktek diikuti sahabat, udah. Tapi kalau waris, Nabi itu memerintahkan belajarnya, ta'allamu, pelajarilah. Kenapa rahasianya? Karena kalau sholat kan tiap hari kita rasakan Pak ya, tiap hari kita sholat, insya Allah nggak perlu belajar, kita sudah bisa dari kecil, kita sudah praktek sholat ya. Tapi kalau waris kan jarang-jarang ya, orang kalau nggak belajar nggak bisa. Makanya Nabi memerintahkan pelajari ilmu waris itu, jangan cuma nunggu nanti, yang penting kita kalau sudah ada yang meninggal kita tinggal panggil ustadz gitu ya, kita tinggal panggil misalnya ke pengadilan agama ya. Enggak Pak, kita semua kalau bisa pelajari, kita pelajari satu keluarga ya. Bukan hanya kewajiban ustadz, bukan hanya kewajiban KUA atau pengadilan agama ya, tapi kita semua sebagai muslim kita diperintahkan untuk mempelajari ilmu faraid, supaya minimal keluarga kita itu semua satu pemahaman ya, satu pemahaman. Dan yang mengerikan Pak ya, yang mengerikan kalau kita tidak paham hukum waris, kemudian kita bagi sesuai dengan kesepakatan begitu saja, boleh jadi ada hak orang lain yang kita makan, boleh jadi ada hak ahli waris, ternyata itu bukan hak kita, lalu kita makan karena kita tidak melakukan sesuai dengan hukum Islam. Yang namanya makan harta haram Pak, itu Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari harta haram maka neraka lebih layak menjadi tempatnya. Naudzubillahi min dzalik. Contoh begini Pak, almarhum punya anak dua, satu laki-laki satu perempuan, hartanya 3M, 3M, biar semangat Pak 3M ya bagi warisnya. Kalau cuma 300.000 nggak semangat ya. Kita kasih contoh 3M misalnya gitu ya. Satu laki-laki satu perempuan, anaknya dua. Secara hukum waris berarti yang laki-laki dapat berapa Pak? 2M, yang perempuan 1M. Nah ini nggak dibagi dulu, langsung bagi rata aja. Yang laki-laki dapat 1,5, anak perempuan dapat 1,5. Dan kebetulan ini yang laki-laki juga masih kecil Pak. Yang bungsu yang laki-laki nih, SD kelas 1 misalnya ya. Yang perempuan kakaknya dia udah kuliah, udah ngerti duit. Udah kita bagi rata aja ya Dek gitu ya. Kamu 1,5, kakak 1,5, ridho nggak? Ridho ya. Anak kecil Pak ya, belum paham apa-apa. Nah ini berarti ada yang makan harta haram di sini Pak. Siapa? Yang perempuan. Karena hak dia cuma 1M. Berarti 500 juta yang dia ambil itu bukan hak dia, hak ahli waris yang lain. Nah, ini yang bahayanya Pak, kalau kita bagi waris tidak sesuai hukum Islam. Boleh jadi ada harta haram yang kita ambil. Orang makan harta haram itu bukan hanya dengan nyolong, bukan hanya dengan mencuri, korupsi, bukan Pak. Boleh jadi dengan kita bagi waris tidak sesuai dengan hukum Islam, kita juga ikut makan harta haram. Nah ini yang kita takutkan kalau kita tidak menerapkan hukum Islam dalam bagi waris, karena hak masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alasan yang berikutnya kenapa kita harus belajar ilmu waris ini Pak ya, karena ilmu waris ini adalah ilmu yang akan dicabut pertama kali kata Nabi ya. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ilmu waris itu adalah ilmu yang akan dicabut pertama kali dari umatku kata Nabi.
Sehingga nanti akan kita temukan dua orang berselisih dalam hukum waris dan mereka tidak menemukan orang yang bisa menyelesaikan sesuai dengan hukum Islam. Jangan sampai itu terjadi sekarang, Pak. Jangan sampai, ya. Nabi mengatakan nanti akan datang suatu masa di mana orang itu tidak lagi memahami hukum waris. Sekarang, Pak, ya, sudah ada tanda-tandanya. Banyak orang Islam ya yang belum paham masalah warisan. Kalau sholat sih rajin, Pak. Kalau puasa sih rajin, tapi kalau bicara waris nanti dulu, ya. Masih kita menganut hukum barat, masih kita menganut hukum adat. Hukum Islam masih banyak yang nggak paham. Nah ini mudah-mudahan sekarang belum terjadi, Pak, ya. Makanya kita pelajari dengan betul, karena ini juga bagian dari syariat agama kita, gitu ya. Dan yang terakhir, ini akan menjadi tema kita yang paling utama adalah masih banyak kekeliruan, masih banyak penyimpangan dalam masalah bagi waris. Setidaknya yang kita rangkum di sini ada 10, Pak. Ada 10 penyimpangan waris yang sering terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Ini berdasarkan pengamatan kita karena banyak yang terjadi di keluarga dekat kita, Pak, ya. Mungkin ada keluarga dekat kita atau malah terjadi di keluarga kita sendiri. Ada beberapa penyimpangan. Di antaranya apa? Yang pertama, menyamaratakan semua anak, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena dianggapnya sekarang itu anak perempuan juga sudah pada kerja, masa haknya masih setengah aja, gitu ya. Udah yang penting ridho sama ridho, udah bagi rata aja, kayak tadi, Pak, ya. Memang sih semua ahli waris ridho dibagi rata, tapi ada yang tidak ridho. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang zina, Pak, ya. Orang zina itu ridho sama ridho apa enggak, Pak? Ridho sama ridho, suka sama suka. Laki-laki hidung belangnya ridho, diservis dia, Pak, ya. Yang perempuan PSK-nya juga ridho, dibayar, gitu kan. Apakah karena ridho sama ridho kemudian jadi halal zinanya? Ya enggak. Walaupun misalnya yang laki-laki bilang jazakillah khairan katsira, gitu ya. Kata perempuannya bilang syukron, gitu ya. Itu akadnya udah syariah banget, Pak, ya. Tapi kalau zina ya tetap zina, tetap haram, gitu, Pak, ya. Di mata Allah tetap haram. Maka ya hukum waris juga begitu. Kalau dari awal kita langkahi ayat tadi, kita langkahi wasiat Allah langsung bagi rata begitu aja, berarti kita melangkahi wasiat Allah. Maka bagi dulu sesuai dengan hukum waris, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Oke, selesai. Setelah itu yang laki-laki mau bagi atau memberikan sebagian bagiannya kepada yang perempuan, ya boleh-boleh aja. Makanya yang perempuan ya baik-baiklah sama abangnya yang laki-laki, gitu ya, biar nanti pas bagian waris dikasih, ya. Karena namanya hibah itu kan harus atas dasar keridhaan, tidak boleh dipaksa. Itu yang pertama yang sering terjadi, ya. Padahal ayatnya jelas, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil untsayain. Allah mewasiatkan dalam pembagian waris di antara anak-anak kalian yang laki-laki itu mendapatkan bagian seperti bagian 2 orang anak perempuan. Kata Allah, yusikum, bahasanya Allah mewasiatkan. Maka karena Allah telah berwasiat, kita laksanakan wasiatnya. Jangan langsung bagi rata begitu aja. Berarti kita melangkahi wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, kekeliruan yang sering terjadi masalah bagi waris, di antaranya bagi waris sejak masih hidup. Nah, ini di mana masalahnya, Pak? Bagi waris sejak masih hidup. Di mana kelirunya, gitu ya? Kelirunya sebetulnya dalam masalah istilah ini, Pak. Waris itu tidak terjadi kecuali setelah ada orang yang meninggal. Kalau belum ada yang meninggal, belum ada namanya bagi waris, Pak. Ya. Kalau mau bagi harta, itu namanya bukan waris. Misalnya ada bapak, sebelum meninggal dia pengen bagi-bagi buat anaknya. Yang anak pertama dikasih rumah di Bintaro, anak kedua dikasih rumah di Pondok Indah, anak ketiga di mana, gitu ya, dan seterusnya. Dibagi-bagi. Nah, itu namanya bukan waris, Pak. Bisa 2. Bisa hibah, bisa wasiat. Itu namanya kalau orang bagi harta ketika masih hidup. Kalau bagi waris, nggak ada orang bagi waris kalau masih hidup, Pak. Nggak ada. Ya. Namanya waris itu kalau orang udah meninggal, itu namanya baru bagi waris.
Pernah ada orang datang ke kantor kita di Setiabudi, Pak, ingin konsultasi waris, ibu-ibu nih. Dia cerita panjang lebar masalah keributan di keluarganya. Jadi adik kakak berantem gara-gara rebutan warisan. Dia ceritakan dramanya, Pak, ya, panjang lebar tentang ya tadi keluarganya ribut. Setelah panjang lebar dia cerita, ditanya, Bu, ini yang meninggal siapa, mohon maaf, gitu ya. Kata dia, belum ada Ustaz. Belum ada yang meninggal udah ribut masalah waris, Pak. Nah, ini yang jadi masalah bagi kita ya. Memang sih orang tuanya lagi koma, Pak, di rumah sakit. Tapi kan namanya ajal itu belum tentu, Pak, ya. Yang koma itu kemudian meninggal belum tentu. Bisa jadi dia sembuh langsung sehat, kan? Malah bisa jadi kebalikannya, yang sehat bisa jadi tiba-tiba meninggal, kan bisa, gitu ya. Yang tadinya dia yakin jadi ahli waris, malah dia yang jadi almarhum. Boleh jadi, kan? Maka tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang meninggal. Nah, kalau kita mau bagi harta masih hidup, itu namanya bukan waris. Imma itu hibah atau wasiat. Tapi hibah dan wasiat itu punya aturannya, Pak, ya, punya aturannya. Misalnya begini, hibah itu hanya boleh dilakukan begini, hibah itu baru sah, ya, baru dianggap sah ketika sudah serah terima barangnya. Kalau belum serah terima barangnya, hibahnya belum sah. Jadi orang tua kalau mau ngasih hibah, Pak, cuma sekedar di mulut aja. Ini nanti buat kamu ya, ini rumah ini ya, ya. Cuma bilang begitu aja. Nah, kemudian keburu meninggal, Pak. Sebelum diserahkan ini rumah, baru bilang aja gitu ya, baru sekedar bilang mau dikasih buat anak bungsunya misalnya ya. Sebelum dikasih, bapak ini keburu meninggal. Nah, maka ini hibahnya nggak sah, Pak. Karena hibahnya belum terjadi serah terima. Namanya hibah baru dikatakan sah kalau sudah serah terima. Kalau mau ngasih hibah, udah Pak, kasih. Nih sertifikatnya atas nama kamu, nih kuncinya, silakan kamu tempati, silakan kamu mau jual, terserah. Pokoknya mulai detik ini nih rumah buat kamu. Itu sah hibah, Pak. Ya, sah hibahnya. Atau cara kedua, wasiat. Kalau wasiat berarti gimana? Ini rumah buat kamu, tapi setelah bapak meninggal, itu namanya wasiat. Jadi ngasih sesuatu, tapi serah terimanya nanti kalau sudah meninggal, itu namanya wasiat. Nah, tapi kata Nabi, ala la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat buat ahli waris. Jadi kalau orang ngasih wasiat buat anak sendiri, Pak, itu secara hukum batal, nggak bisa dilaksanakan, Pak. Kenapa? Karena sudah ada wasiat dari Allah tadi. Jadi kalau mau wasiat buat siapa? Buat anak tetangga boleh, buat anak angkat boleh. Anak angkat kan bukan ahli waris ya. Buat istri orang boleh nggak? Boleh gitu ya. Kasih wasiat boleh. Buat istri sendiri nggak boleh. Kenapa? Istri sendiri itu ahli waris. Ya. Nah, maka harus paham dulu, Pak, ya. Masalah hibah, masalah wasiat juga harus paham. Ya. Maka sebetulnya gini, Pak, kadang-kala kita orang tua itu suka khawatir anaknya nanti berantem kalau sudah meninggal masalah waris. Jadi sebelum meninggal dia sudah bagi-bagi dulu tuh. Buat anak pertama sekian, anak kedua sekian gitu ya. Tapi masalahnya belum dibagi. Baru sekedar ngomong, nanti kalau meninggal baru silakan dibagi. Nah, itu berarti bukan hibah, Pak. Itu namanya wasiat. Sedangkan wasiat buat anak itu nggak sah. Maka sebetulnya nggak perlu khawatir meninggal aja, Pak. Gitu istilah kasarnya begitu, Pak, ya. Meninggal aja deh. Yang kita wasiatkan apa kepada ahli waris kita? Ilmu bagi waris. Pokoknya nanti setelah bapak meninggal, kalian anak-anak tolong bagi sesuai dengan ketentuan syariat. Gitu ya. Itu wasiat yang paling baik. Bukan dibagi-bagi masing-masing anak gitu ya dapat sekian. Karena ini juga kalau diwasiatkan nggak sah. Gitu ya. La wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat buat ahli waris. Maka wasiat yang paling baik dari orang tua adalah wasiat ilmu. Kecuali kalau mau hibah. Kalau hibah boleh, Pak. Tapi syaratnya kalau hibah harus terjadi serah terima sebelum dia meninggal.
Jadi kalau bapak mau hibahin rumah buat anak, ya udah kasih itu kuncinya, sertifikatnya, pindah nama gitu ya, ditempati langsung. Mau dijual silakan, itu namanya hibah. Tapi kalau misalnya ini nanti buat kamu, tapi setelah bapak meninggal ya, itu namanya bukan hibah, itu namanya wasiat. Dan wasiat tidak boleh buat ahli waris. Serahkan buat ahli waris itu kepada ketentuan Allah, udah gitu ya. Ini yang kedua, bagi waris sejak masih hidup. Jadi tidak ada namanya bagi waris kecuali setelah ada orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, kekeliruan yang sering terjadi adalah hibah yang bercampur waris. Jadi kadang-kala orang nggak jelas ketika ngasih hibah, ya, sehingga ini nggak jelas ini hibah atau warisan. Ini sering terjadi, Pak ya. Ada ahli waris yang mengaku ini rumah sudah dihibahkan ke dia, misalnya istri, Pak. Istrinya ada dua, ya. Jadi dia pernah nikah dengan istri pertama, punya anak, cerai. Nikah lagi dengan istri kedua, punya anak lagi. Kemudian meninggal, ya. Pas meninggal, istri keduanya ngaku, Pak, bahwa rumahnya almarhum sudah dihibahkan ke dia. Anak-anak dari istri pertama nggak terima, Pak. Loh, ini kan rumahnya bapak, harusnya kita dapat juga dong bagiannya, kan kita juga ahli waris gitu ya. Kata istri keduanya, enggak, ini sudah dihibahkan bapak kalian buat ibu, buat saya, katanya gitu ya. Tapi masalahnya nggak ada bukti, nggak ada saksinya. Jadi ini rumah nggak jelas apakah hibah buat istri kedua atau ini masih milik almarhum yang jadi bagian ahli waris. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Berantem lah, ya, berantem. Yang lebih parah lagi, ini masing-masing kubu ya manggil atau ngundang ustadz masing-masing, Pak. Ini kejadian nyata, Pak ya, pengalaman saya real ini ya. Jadi ada keluarga di daerah Bekasi ini, Pak. Jadi tadi kejadiannya begitu ya, almarhum nikah 2 kali, istri pertama punya anak, cerai, nikah dengan istri kedua, kemudian punya anak lagi. Kasusnya begitu, jadi rebutan rumah almarhum. Istri kedua mengaku ini dihibahkan kepada dia, tapi nggak ada saksi, nggak ada bukti. Anak-anak dari istri pertama dia menggugat, ini bagian kita juga kan ahli waris gitu ya. Akhirnya saya dipanggil oleh keluarga dari istri pertama, dan ternyata yang istri kedua juga manggil ustadz juga, Pak. Jadi begitu saya datang, Ustadz, insya Allah besok minggu depan kita ketemuan ya dengan keluarga istri kedua. Ngapain? Mereka juga panggil ustadz juga, saat katanya gitu ya. Kita pengen ngadu argumen. Waduh. Jadi udah kayak pengacara, Pak ya. Manggil ustadz udah kayak manggil pengacara. Ya apa boleh buat? Kalau sewa pengacara kan mahal, Pak ya. Kalau sewa ustadz cukup kasih nasi kotak, ikhlas kalau ustadz itu ya. Nah ini yang sering terjadi begitu. Nah makanya harus tegas, ini kalau hibah itu harus ada saksinya, ada buktinya, ya, ada buktinya gitu. Nah supaya jelas ini apakah harta warisan atau ini sudah dihibahkan kepada salah satu ahli waris, ya. Kemudian yang berikutnya yang juga menjadi kekeliruan di keluarga kita kebanyakan ya, kerancuan harta suami istri. Nah, ini agak berat kalau kita ngomongin ini di Indonesia, Pak. Karena ini sudah menjadi tradisi di kita. Kalau orang menikah itu seolah-olah hartanya otomatis bercampur. Harta suami adalah harta istri ya harta istri gitu ya. Kalau itu agak lain ya. Artinya seolah-olah bercampur jadi harta bersama. Padahal sebetulnya dalam Islam tidak dikenal percampuran harta ketika menikah ya. Kecuali kalau ada akad. Ini nggak ada akad, nggak ada apa-apa, dianggapnya jadi harta bersama aja udah gitu ya. Padahal dalam Islam itu tidak ada istilah harta bersama. Harta suami, harta istri. Akibat bercampur inilah kadang-kala dalam masalah warisan jadi repot. Karena kan ketika suami atau istri itu meninggal, kan hartanya harus dibagi waris. Nah ini bagaimana caranya bagi waris kalau bercampur? Mana harta suami nggak jelas, mana harta istri nggak jelas. Akhirnya ujung-ujungnya nggak dibagi waris, ya, karena nggak jelas mana harta suami, mana harta istri. Harusnya ada pemisahan yang tegas, ya. Kalau bisa, Pak, ini kalau bisa ya,
Di rumah itu kita kasih nama tuh Pak. Kulkas punya bapak, kasih stiker gitu ya. Centong punya ibu, ya. Panci punya bapak, kasih stiker masing-masing gitu ya. Itu kan ibaratnya begitu ya. Artinya harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Karena nanti kan pasangan suami istri ini suatu saat akan berpisah Pak. Imma dengan perceraian atau dengan kematian. Jangan kira kita itu dengan istri kita Pak akan sehidup semati, enggak Pak, itu cuma di sinetron aja. Ya. Suami istri itu pasti akan berpisah. Baik dengan cerai atau dengan kematian gitu. Makanya harus jelas mana harta suami, mana harta istri. Suami punya kewajiban ngasih nafkah memang, ya. Tapi ya harus jelas mana harta suami, mana harta istri gitu ya, supaya tidak terjadi kerancuan pas kita bagi waris. Nah, yang berikutnya, karena tadi itu rancu mana harta suami, mana harta istri, akhirnya nggak dibagi, maka yang terjadi kekeliruan yang berikutnya adalah warisan dikuasai oleh pasangan, baik oleh suami atau oleh istri. Kalau yang meninggal misalnya suami kan punya harta banyak, kemudian harusnya dibagi waris. Istri dapat berapa Pak kalau suami meninggal? Istri dapat 1/8 kalau punya anak ya. Sisanya buat siapa? 7/8 buat anak. Nah, ini yang terjadi nggak begitu. Karena ini nggak jelas mana harta suami, mana harta istri, akhirnya ketika salah satu meninggal itu nggak langsung dibagi, tapi dikuasai oleh salah satu pasangannya. Misalnya yang meninggal suami, harta suami dikuasai semua oleh istri, padahal istri cuma dapat 1/8, 7/8 adalah hak anak-anak. Berarti itu namanya makan harta anak yatim. Yang makan bukan siapa-siapa, ibunya sendiri Pak. Kan itu ya, ironisnya begitu. Atau kebalikannya, yang meninggal istrinya punya banyak harta, ketika meninggal nggak dibagi waris, ya dikuasai oleh suaminya. Mumpung anak-anaknya masih kecil, dipakai kawin lagi Pak sama yang lebih muda, kan gitu ya. Nah, itu sering terjadi. Padahal itu suami cuma punya hak 1/4, 3/4 buat anak-anaknya. Nah, ini yang sering jadi masalah di keluarga kita. Ya, perintahnya kan ketika almarhum meninggal bagi. Suami meninggal, istri 1/8 atau 1/4. Istri meninggal, suami dapat 1/2 atau 1/4 gitu ya. Nah, ini yang sering kita abaikan. Yang terjadi adalah warisan dikuasai oleh pasangan, gitu ya, nggak dibagi waris. Baik. Nah, yang berikutnya, kekeliruan yang sering terjadi juga diantaranya Pak ya, menunda pembagian waris. Nih kita jawab dengan jujur Pak. Di keluarga kita Pak, ya, kalau orang tua baru meninggal satu, kira-kira langsung bagi waris nggak Pak? Di keluarga kita Pak, rata-rata hampir semua enggak Pak. Menunggu dua-duanya meninggal. Benar nggak Pak? Itu hampir semua keluarga Pak di Indonesia. Ini masalah Pak ya. Seolah-olah ya ketika almarhum meninggal ya nggak perlu dibagi. Padahal perintahnya apa Pak? Ya. Ketika suami meninggal, istri dapat berapa? 1/4 atau 1/8. Ketika istri meninggal, suami dapat 1/2 atau 1/4. Berarti artinya apa? Artinya ketika salah satu meninggal wajib dibagi, kan gitu ya. Buat istri 1/8, buat anak-anak 7/8, buat suami 1/4, buat anak 3/4, kan gitu harusnya. Nah, ini di kita enggak Pak. Ya, kita ibaratnya kalau harus bagi waris sekarang juga Pak, padahal masih ada ibu atau masih ada bapak salah satunya gitu ya, kok kayak kualat ya, kok kayak kualat. Padahal itu sebetulnya bagi waris adalah sudah menjadi haknya ahli waris ya. Atau di kita misalnya ada tradisi atau ada apa ya, ada semacam ungkapan ya, kuburan masih basah kau udah ngomongin waris. Nah, ini juga masih menjadi kesalahan yang dibiasakan gitu ya, kesalahan yang sudah menjadi tradisi di kita. Namanya bagi waris justru
harusnya dipercepat, disegerakan. Kenapa? Pertama, harta waris itu akan harta peninggalan almarhum itu sudah bukan lagi milik almarhum, ya. Milik siapa? Ya milik ahli waris. Dengan bagian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada ahli waris yang dia menahan harta itu, dia nggak mau bagi, berarti dia menahan hak orang lain. Ibaratnya kita pegang duit orang, pas orangnya mau minta kita nggak kasih, Pak. Berarti kan kita menahan hak orang lain gitu ya. Padahal itu sudah menjadi hak dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh tunda pembagian warisan? Karena sering terjadi justru masalah itu semakin lebih besar gitu ya ketika semakin ditunda. Karena apa? Karena nanti dalam beberapa kasus ada ahli waris yang sudah meninggal duluan. Ini harta belum dibagi, ada anak yang sudah meninggal duluan. Padahal dia belum sempat dapat jatahnya, Pak, keburu meninggal. Atau kasusnya begini, Pak. Ini kejadian nyata. Kemarin pernah ada yang konsultasi masalah waris, ada rumah peninggalan kakeknya meninggal tahun 90. Ya. Itu rumah belum dibagi. Kenapa? Karena waktu itu rumah ini masih di daerah yang ini istilahnya tempat jin buang anak katanya gitu ya. Nggak ada yang mau. Rumahnya kecil dan tempatnya di hutan lah gitu ya. Nggak ada yang mau. Akhirnya nggak dibagi waris. Kemudian setelah bertahun-tahun, 30 tahun kemudian, tahun 2022, ya, itu daerah sudah ramai, Pak. Jadi pinggir jalan gede di Jakarta lagi, Pak. Fatmawati situ ya. Rumahnya emang kecil, Pak, tapi tanah sekarang di sana harganya puluhan juta per meter. Akhirnya cucu-cucu ini pengen bagi waris. Karena belum sempat bagi waris dari tahun 90. Tapi masalahnya ini banyak ahli waris yang dulu masih hidup, sekarang sudah meninggal. Kan jadinya gak jelas, Pak. Ini ustadznya repot mau bagi. Ya, karena harus dia tahu dulu siapa yang masih hidup pada saat almarhum ini meninggal. Berapa anaknya, kan gitu ya. Karena ini gak jelas, belum dibagi, maka akhirnya cucunya yang ribut. Ya, karena ditunda. Jadi kita membagi waris dengan segera itu supaya jelas, Pak, ini milik siapa, gitu ya. Kalau sudah jelas ini milik siapa, nanti insya Allah jelas nggak bakal ada keributan. Nah, yang terjadi karena ditunda, nggak jelas ini punya siapa, ini rumah punya siapa, ini tanah punya siapa, padahal harganya sudah naik. Yang terjadi adalah cucunya yang ribut nanti, Pak. Semakin ditunda semakin jadi masalah, gitu ya. Maka bagi waris sebisa mungkin disegerakan supaya jelas nanti ini harta punya siapa. Ya, tidak kemudian ditunda-tunda dan akan menjadi bola salju, Pak. Bola salju itu kan semakin menggelinding semakin gede, gitu ya. Nah, jangan dibiarkan jadi bola salju. Nah, kemudian yang berikutnya yang sering jadi anggapan keliru di tengah masyarakat kita itu kenapa ditunda? Karena menunggu laku dijual. Ustadz, kan ini rumah, warisannya rumah ya. Kalau kita bagi waris sekarang ini belum laku, Ustadz, rumahnya belum ada yang mau beli. Nah, akhirnya ditunda, nggak dibagi-bagi. Padahal, Pak, namanya bagi waris bukan bagi-bagi uang, ya. Tidak harus dijual. Terus gimana cara baginya? Tinggal bagi saham aja, Pak. Ya, kita bagi saham aja. Yang tadinya ini rumah punya satu orang almarhum, ketika almarhum meninggal maka ini jadi milik bareng-bareng. Ya, istri 1/8, 7/8 punya anak. Berarti kan 1/8 nilai rumah ini punya istri, 7/8 nilai rumah ini punya anak. Ya, sudah selesai, itu sudah bagi waris, Pak. Jadi nggak perlu dijual, ya. Misalnya rumahnya kontrakan, Pak. Kalau dijual sayang karena menghasilkan tiap bulan, gitu ya. Ustaz, kita nggak mau jual, gimana? Ya boleh. Cara baginya gimana? Ya sudah, bagi sahamnya aja. Nah, nanti setiap ada keuntungan, setiap bulan nanti misalnya ada keuntungan, tinggal dibagi sesuai sahamnya, kan gitu ya, Pak ya. Kalau mau ada yang menguasai satu orang ahli waris, dia tinggal beli saham ahli waris yang lain. Gitu ya. Jadi tinggal bagi saham aja, itu sudah bagi waris gitu ya. Jadi
almarhum meninggal siang, malamnya bagi waris bisa Pak. Gak perlu nunggu laku dijual. Karena namanya bagi waris bukan bagi-bagi uang, tapi membagi hak kepemilikan. Membagi hak kepemilikan Pak. Jadi kalau harta warisannya tanah ya tinggal bagi-bagi aja sahamnya. Nah, nanti kalau mau dijual ya silakan, berarti nanti dapat sesuai sahamnya masing-masing. Gitu Pak ya. Jadi tidak ada alasan untuk menunda pembagian waris. Karena walaupun belum laku dijual, kita sebetulnya sudah bisa bagi waris saat ini juga. Tinggal bagi sahamnya aja. Tuangkan di atas kertas tanda tangan bahwa rumah ini yang memiliki adalah beberapa orang ahli waris dengan saham sekian masing-masing gitu ya. Sudah selesai. Tinggal nanti kalau mau dijual ya nanti ya tinggal masing-masing dapat sesuai sahamnya. Ya. Gitu ya, mau per-peran atau dengan persentase bisa gitu ya. Bisa diatur gitu Pak ya. Kemudian yang berikutnya yang sering menjadi kesalahan atau kekeliruan ya dalam masalah bagi waris, bukan ahli waris tapi menuntut. Ini sering jadi Pak ya. Dia sih memang keluarga juga, lebaran ikut kumpul, tapi secara hukum waris dia bukan ahli waris. Contoh siapa? Misalnya menantu. Menantu ini bukan ahli waris Pak ya. Atau adik ipar, kakak ipar, itu kan bukan ahli waris ya. Tapi pas pembagian warisan kok dia paling vokal ya gitu ya. Kok dia paling provokator gitu, paling provokatif. Padahal bukan ahli waris. Makanya pas pembagian warisan usahakan yang hadir itu Pak hanya dia yang ahli waris. Kalau perlu dikasih kaos Pak ya, sesuai nomor urutnya. Anak laki-laki nomor 1, anak perempuan nomor 2 gitu ya. Sesuai nomor urutnya. Yang gak dapat kaos mohon maaf jangan ikut rapat ya. Karena sering terjadi, mohon maaf ya. Karena menantu itu kan sebetulnya bukan keluarga, dia orang lain kebetulan nikah dengan anak kita. Ya kadangkala namanya orang lain kan orientasinya orientasi yang penting dapat bagian paling banyak. Kalau keluarga kan masih ada rasa kekeluargaan kan gitu ya. Nah makanya kalau bisa pas rapat ya yang bukan ahli waris tolong keluar dulu Pak gitu ya. Walaupun ya pas lebaran dia ikut kumpul. Nah, karena seringkali bukan ahli waris tapi dia menuntut. Atau dia sebetulnya ahli waris Pak, tapi nggak tahu bahwa dia itu sebetulnya nggak dapat. Karena nggak semua ahli waris pasti dapat. Ada namanya istilahnya terhijab. Ya, pernah dengar Pak ya? Terhijab. Dia ahli waris, terdaftar sebagai ahli waris, tapi karena ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan almarhum, akhirnya dia terhijab, gugur haknya. Contoh Pak misalnya, cucu dan anak laki-laki Pak. Cucu ini nggak bakal dapat selama masih ada anak laki-laki. Kalau anak laki-laki sudah nggak ada, baru cucu dapat dari kakeknya, gitu ya. Cucu itu ahli waris, tapi kalau masih ada anak laki-laki dia nggak dapat. Nah ini pernah kejadian di daerah Pejompongan. Ada satu keluarga 5 bersaudara. Salah satunya meninggal, dia ini mantan direksi bank ya, harta warisannya miliaran. Anaknya cuma 1 perempuan ya. Kan saudara-saudaranya kan wah dapat nih gitu ya, karena anaknya nggak ada laki-laki, cuma perempuan dan satu-satunya. Akhirnya saudara-saudara yang 4 itu pengen bagi waris, undang saya gitu ya. Semangat Ustaz, kita pengen menegakkan syariat Islam gitu ya. Kita pengen bagi waris sesuai aturan Islam. Tapi ternyata setelah masuk ke rumah ya, ternyata masih ada bapaknya. Walaupun sudah sepuh Pak, tapi masih sehat gitu ya bapaknya itu. Saya bilang mohon maaf saudara sekalian, saudara-saudaranya almarhum ini karena masih ada bapak itu terhijab, tidak dapat hak waris ya. Karena masih ada bapak. Selama ada bapak, Pak saudara itu ke samping nggak dapat. Nah maka yang tadinya semangat pengen bagi waris itu Pak ya, jadi lemes Pak akhirnya gitu ya. Mungkin dalam hati mungkin Pak ya, nyesel juga nih panggil ustadz gitu ya. Tahu nggak dapat mending nggak manggil ustadz gitu ya. Nah salah sendiri kenapa nggak minta bocoran dulu Pak ya. Nah ini kadangkala kita sudah pede kita ahli waris padahal kita ternyata bukan ahli waris. Nah, jadi harus tahu Pak kita ini ahli waris atau bukan ya. Makanya kita wajib belajar ilmu waris supaya kita tahu posisi kita.
kita sebetulnya berhak atau enggak sih, ya? Kita sebetulnya ahli waris atau bukan? Jangan sampai kita ternyata bukan ahli waris, tapi kok menuntut. Nah, ini kan terlalu kepedean istilahnya gitu Pak ya. Jangan sampai kita bukan ahli waris tapi menuntut. Yang berikutnya berdasarkan kesepakatan atau adat. Kalau adatnya sesuai hukum Islam nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ada kalau misalnya ternyata hukum adat bertentangan dengan hukum Islam. Nah, ini yang jadi masalah. Walaupun ada, ini sebagian adat yang kemudian terkenal ya di Minang ya, itu kan biasanya yang dapat harta, istilah harta pusako Pak ya. Ada orang Minang di sini Pak? Ada harta pusako Pak ya? Ya biasanya kan turunnya ke perempuan. Ya, padahal dalam Islam justru laki-laki yang lebih gede harusnya kan gitu ya. Ini malah turunnya ke perempuan. Nah, makanya saya jelaskan. Yang saya tahu gitu ya dari ulama-ulama di Minang sana itu sebetulnya bukan warisan. Ya, itu wakaf keluarga gitu ya. Al-waqfu al-ahli. Karena orang Minang itu sangat menjunjung tinggi syariat ya. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah kan gitu ya. Itu kan jargonnya orang sana. Maka itu sebetulnya bukan warisan. Nah, karena bukan warisan maka tidak tunduk dalam aturan warisan. Dia itu wakaf keluarga ya. Jadi keluarga mewakafkan harta turunnya kepada perempuan. Perempuan itu sebetulnya bukan ahli waris, dia itu hanya sebatas nadir wakaf. Kenapa ke perempuan? Karena kalau laki-laki kan pada mencar Pak ya, pada merantau bikin rumah makan Padang di mana-mana gitu ya. Nanti kan nggak keurus, maka yang ngurus anak perempuan. Makanya di Padang itu tanah rata-rata masih ini Pak ya, masih milik pribumi semua karena ya diwakafkan untuk keluarga, namanya al-waqfu al-ahli, wakaf keluarga gitu ya. Baik. Yang terakhir, ahli waris pengganti. Nah, ini ada istilah yang agak rancu ya dalam kompilasi hukum Islam kita di Pengadilan Agama. Nah, di Pengadilan Agama kita itu masih memakai KHI atau kompilasi hukum Islam yang dalam beberapa pasalnya itu sering dipermasalahkan. Di antaranya adalah ada istilah ahli waris pengganti. Jadi apa namanya ahli waris pengganti itu? Jadi ahli waris yang tadinya harusnya nggak dapat, dia bisa dapat dengan naik ke atas menggantikan posisi ahli waris di atasnya. Contoh begini Pak, almarhum punya 2 anak, dua-duanya laki-laki ya. Masing-masing anak punya anak lagi, berarti kan cucunya almarhum ya. Nah tapi salah satu anak laki-laki ini sudah meninggal duluan sebelum si kakek ini. Berarti ada cucu yang dia sudah yatim, ya. Ada cucu yang yatim, yang satu lagi dia masih ada bapaknya. Nah, pada saat kakeknya ini meninggal, pertanyaannya Pak, cucu yang yatim ini dapat atau enggak? Dalam KHI dapat. Kenapa? Karena dia seolah-olah menggantikan posisi bapaknya, naik ke atas. Karena bapaknya sudah nggak ada, gitu Pak ya. Namanya ahli waris pengganti. Tapi masalahnya dalam hukum Islam sudah tidak dikenal Pak, namanya ahli waris pengganti ya. Tidak ada istilahnya ahli waris menggantikan posisi ahli waris yang lain, sebetulnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada ya. Tapi kasihan, ini sudah yatim masa nggak dapat dari kakeknya? Maka ada solusi yang lain, yaitu dengan cara wasiat atau hibah. Itu bisa. Tapi secara warisan dia nggak dapat, sebetulnya kenapa? Karena masih ada anak laki-laki yang lain. Selama ada anak laki-laki maka cucu semua ini nggak dapat. Seharusnya begitu Pak ya. Nah tapi kan ini masih jadi perdebatan ya. Ada nggak sih sebetulnya namanya ahli waris pengganti dalam Islam? Nah, sebetulnya nggak ada gitu ya. Harus sesuai dengan ketentuannya. Nah ini yang beberapa yang masih jadi kekeliruan di tengah masyarakat kita. Setidaknya ada 10 yang sudah kita bahas barusan tadi Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya di pertemuan kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah-salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.